Jumpa kembali bersama Diki Padiat Juhud di sini dan kita di Bincang Bola akan kita bahas seputar sepak bola di dunia dan tentunya juga Anda yang selalu setia hadir di Bincang Bola kali ini. Saya tidak sendirian, ada di sana. Halo, apa kabar Bung Taufik? Halo Bung Diki, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih protokol kesehatannya masih dipatuhi ya? Iya dong. Ya, ya Tribuners sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali selalu patuhi protokol kesehatan, kenakan masker setiap beraktivitas di luar, dan jangan lupa pula cuci tangan sering-sering ketika kita beraktivitas, lalu jaga jarak saat kita beraktivitas dengan beberapa rekan ataupun juga klien-klien Anda di sana. Ya, Tribuners, bincang bola kali ini makin seru karena kita akan membahas seputar perempat final Liga Champions tadi malam ya. Ada yang sakit hati di sini? Ya, Bung Taufik, kita akan sedikit mengupas catatan analis dari laga tadi malam ya, tadi dini hari ya. Liga Champions antara Real Madrid dan Liverpool, kemudian juga ada Manchester City dan Leicester. Nah, ini dari catatan Bung Taufik, apa nih? Kenapa Liverpool kok tidak ada pergerakan atau gimana? Apa yang terjadi sebetulnya di dalam laga tersebut? Ya, please. Oh, ada Laga suara. kemarin semalam lawan Real Madrid ya Bung Diki ya. Ya, Hmm. Tapi secara penguasaan bola Liverpool mendominasi, sedikit mendominasi. Mereka menguasai bola 55% berbanding 45%. Secara secara keseluruhan memang seperti itu Liverpool bermain di musim ini. Mereka mendominasi permainan, tapi kesulitan untuk menjebol gawang lawan, dan itu terjadi lagi ketika mereka menghadapi Real Madrid tadi dini hari. Sebenarnya mungkin sepertinya Real Madrid sudah tahu cara untuk mengcounter strategi yang diterapkan oleh Liverpool. Mereka lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan cepat karena memang pemain belakang Liverpool juga tidak sekumplit ketika Van Dijk ada, Joe Gomez ada misalnya. Itu yang apa istilahnya menjadi uh, kelemahan Liverpool ketika menghadapi Real Madrid semalam. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Real Madrid. Mereka memanfaatkan tidak adanya dua pemain senior di lini belakang yang bisa memimpin atau mengorganisir pertahanan. tapi kalau dari laga kemarin sebetulnya Liverpool bisa ya seimbang gitu ya dengan Real Madrid ya. Menurut Bung Apik gimana? Ya karena memang ciri khas permainan Liverpool di bawah Jurgen Klopp itu mereka mendominasi bola, dan kalaupun ini mereka melakukan pressing yang sangat tinggi. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh lawan-lawan Liverpool ketika misalnya Liverpool menguasai bola, eh, langsung bisa direbut. Kemudian mereka mengandalkan serangan kilat karena di belakang praktis cuma ada beberapa pemain saja, ada 2 atau 3 pemain saja yang mengawal lini pertahanan di depan Alisson. Ini kemarin ada suatu kejutan tuh ketika eh, laga baru dimulai, Madrid langsung menekan. Dan ini agak-agak mungkin mengagetkan juga kayaknya ya, Bung. Tapi gimana nih? Karena tidak biasanya Madrid langsung menekan seperti itu kan? Mungkin atau itu memang Ya, strategi dari ya itu mungkin strategi Zidane ketika misalnya ketika di awal laga ketika lawan belum siap mereka langsung melakukan tekanan-tekanan. Ini lumrah dilakukan oleh beberapa tim, oleh beberapa klub dan beberapa pelatih yang memang mereka menyukai serangan kilat di awal-awal laga karena melihat kecenderungan lawan sebenarnya belum belum terlalu siap untuk menerima serangan cepat dari mereka gitu. ini yang saya perhatikan juga ini apa sayap dari Liverpool ini tidak kayaknya tidak berdaya. Biasanya kan
mereka dari sayap kiri atau sayap kanan gitu tidak terlihat, atau karena Madrid bisa meredam sayap kiri kanan Liverpool ini? Ya, karena memang sebelum bertanding pasti setiap pelatih Ya, sudah menyiapkan strategi. Dan strategi Zidane di pertandingan semalam lebih jitu karena bisa istilahnya membiarkan Liverpool menguasai bola, tapi Liverpool kesulitan untuk masuk ke jantung pertahanan Madrid. Total memang Liverpool menguasai bola, tapi mereka tidak istilahnya tidak banyak mengancam gawang Madrid gitu. Uh, Selama 90 menit mereka hanya melancarkan 7 tendangan ke arah gawang dan hanya satu yang on target. Nah, itu juga jadi pertanyaan bagi 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 para pengamat sepak bola terhadap strategi yang dijalankan oleh Jurgen Klopp. Karena misalnya ketika selama ini mereka mengandalkan serangan dari sayap, terutama dari dua back sayap mereka ya, Andy Robertson dan Alexander-Arnold. Ya, kedua pemain ini yang jika memang ingin mematikan Liverpool, matikan dua pemain ini karena assist atau umpan kunci berujung gol ini kebanyakan berawal dari kedua pemain ini gitu. Ini terbukti ketika misalnya Liverpool lawan Arsenal di akhir pekan lalu. 3 gol yang bersarang ke gawang Arsenal itu berawal dari Alexander-Arnold. Ada yang memang umpan langsung, ada yang Alexander-Arnold memberikan umpan kunci kepada pemain lain dan berujung gol. Ini kalau dilihat, ini yang jadi pemain bintang di Madrid ini yang bikin sukses sehingga bisa meraih kemenangan ini siapa nih Bung Taufik nih, di antara beberapa pemain yang memang hampir semua lah menonjol lah terlihatnya dari penampilan semalam itu. Tapi di antara kalau tadi malam ya Vinicius Junior, Vinicius, karena dia mencetak 2 gol. Pertama dia mencetak 2 gol. Yang keduanya gol yang kedua itu sangat istilahnya sangat penting bagi Madrid karena mereka bisa menang dengan margin 2 gol. Kalau misalnya menang hanya dengan margin 1 gol, Madrid agak was-was meskipun memang skor 3-1 ini juga belum sepenuhnya aman bagi Madrid karena masih ada leg kedua. Tapi ya tadi malam Vinicius Junior yang bisa dibilang menonjol, dia memanfaatkan 2 peluang untuk jadi gol dan Real Madrid setidak-tidaknya bisa agak tenang lah menghadapi leg kedua. Ya, Toni Kroos juga ya, ada Toni Kroos juga di situ tuh, ada lumayan ini juga ya, bisa jadi apa namanya mencuri perhatian dalam pertandingan semalam itu ya. Toni Kroos juga cukup bagus penampilannya, hingga bisa apa namanya bola-bolanya itu tidak bisa ada beberapa bola yang tidak bisa dihalau oleh para pemain yang lain. Nah, Bung Taufik, kalau dari dengan hasil yang agak-agak menyakitkan ini, khususnya untuk Bung Taufik, ini untuk leg kedua, ntar ada catatan khusus nggak menurut Bung Taufik seperti apa nanti strategi Liverpool ataupun Real Madrid? Peluang untuk Liverpool lolos ke semifinal masih sangat besar saya kira. 2 tahun lalu Liverpool lebih parah dari ini karena kalahnya 3-0 lawan Barcelona. Kemudian di main kandang mereka bisa menang 4-0 dan akhirnya lolos. Jadi saya kira masih ada peluang untuk Liverpool lolos ke babak semifinal. Liverpool juga pernah beberapa kali comeback ketika misalnya di leg pertama kalah cukup telak dan bisa menang dengan dramatis dan sehingga bisa lolos gitu. Jadi saya kira masih ada peluang dan peluangnya kalau melihat seperti ini masih 50-50 tergantung nanti kejelian Jurgen Klopp di leg kedua seperti apa gaya permainan yang akan diusung Liverpool sehingga bisa mengalahkan Real Madrid. Nah ini oke, kita sekarang setelah mengetahui Real Madrid dan Liverpool, Bung Taufik juga agak sedikit mungkin menebak-nebak juga nih, karena Liverpoolnya tim favoritnya agak-agak ini ya, agak jeda sedikit. Tapi ntar di leg kedua kayaknya bisa dapat ya, Bung Taufik ya? Dapat menang di leg kedua ntar prediksinya Liverpool. Ya, peluangnya masih 50-50 Kang. Jadi ya saya kira
masih ada peluang untuk Liverpool lolos ke semifinal asalkan mereka bermain bagus seperti lawan Arsenal saja. Mungkin mereka bisa memanfaatkan peluang dan apik di lini belakang sehingga lawan sulit untuk mencetak gol ke gawang Alisson. Oke, Bung Taufik, kayaknya kalau dari hasil kemarin, apa yang akan dilakukan Zidane dengan kemenangan yang sudah diraih ini ya? Saya kira Zidane akan tetap bermain seperti itu. Real Madrid akan lebih banyak menunggu karena pertama mereka sudah unggul agregat 2 gol sehingga bermain aman pun akan membuat mereka lolos ke semifinal. Mereka tinggal menunggu Liverpool melakukan kesalahan dan melakukan serangan balik cepat karena mereka punya Toni Kroos, punya Modric yang istilahnya umpan-umpannya bisa membahayakan pertahanan lawan. Oke, Bung Taufik, sekarang kita coba bergeser sedikit ke City dan Dortmund. Nah, ini agak seru juga nih karena ada kejutan-kejutan juga di situ hingga City meskipun meraih kemenangan tapi cukup berat. Nah, ini dari catatan Bung Taufik bisa sedikit diinformasikan pada Tribuners nih. Apa nih Bung Taufik? Ya, hasil semalam saya kira ini jadi kejutan ya bagi sebagian penikmat sepak bola karena mereka mungkin membayangkan City atau memprediksi City akan menangnya lebih dari 2 gol marginnya. Ya. Tapi ternyata menangnya cuma 2-1 dan itu pun harus ditentukan di menit-menit akhir. Jadi saya kira ini suatu kejutan dan Dortmund bisa memanfaatkan kelengahan di lini belakang City sehingga mereka bisa mencetak 1 gol yang sangat krusial di laga semalam. Golnya Phil Foden ya, gol-gol di akhir itu di ujungnya dia udah terakhir gitu. Dan ini kalau dari catatan Bung Taufik ini sebenarnya apa kendala City hingga agak-agak sibuk sekali untuk bisa menang lebih banyak lagi gitu ya? Itu di menit-menit terakhir lagi. Apa nih catatan Bung Taufik? Ya, tadi malam memang Dortmund bermain cukup bagus dan efektif ya. Mereka memang tidak menguasai penguasaan bola, mereka banyak ditekan, mereka banyak diteror oleh pemain-pemain City, tapi mereka bisa bermain tenang. Meskipun akhirnya memang kebobolan 2 gol, tapi mereka bisa mencetak 1 gol krusial. Ini yang menjadi istilahnya menjadi senjata Dortmund tadi malam bahwa mereka bisa mengantisipasi serangan-serangan City sehingga dari sekian peluang emas yang didapatkan City hanya ada 2 yang bersarang ke gawang Dortmund. Gitu. Ya, padahal di awal-awal meskipun Dortmund itu tidak diunggulkan, tapi sempat bikin kejutan di awal-awal itu ya, di menit-menit awal hingga akhirnya tapi nyaris gol di sekitar menit awal-awal tuh menit 5 apa 7 gitu ya. Kemarin itu aku nontonnya sedikit-sedikit karena banyak hal yang harus dilakukan juga. Nah ini Bung Taufik, kalau misalnya sebenarnya kunci dari permainan City ini apa nih? Siapa nih di antara banyak pemain yang kemarin sebenarnya udah berusaha untuk bisa membuat gol ya? Nah, kuncinya siapa nih? Pemain di antara yang Bung Taufik ada catatannya? Ya, catatannya saya kira akan sangat penting ketika misalnya hasilnya nanti imbang lagi misalnya hasilnya identik lagi 2-1 tapi untuk kemenangan Dortmund di mana di di kandang Dortmund. Jadi ini saya kira gol tandang ketika pertandingan semacam ini akan sangat menentukan juga kan. Jadi dengan gol tandang ini Dortmund istilahnya cuma butuh kemenangan 1-0 sehingga mereka bisa lolos ke semifinal. Dan bagi City sendiri ini jadi warning bahwa mereka harus bisa lebih efektif, bisa lebih efisien jika memang ingin mengakhiri puasa gelar di Liga Champions. Karena sedikit saja kesalahan mereka bisa tersandung dan mungkin posisi Pep Guardiola juga akan kembali digoyang karena mereka memang jago di Inggris tapi untuk urusan di Eropa
Guardiola masih belum terbukti bersama City. Oh, ini udah bicara ini nih, peluang ya berarti kan. Nah, kalau City sebenarnya peluangnya gimana nih kalau untuk babak berikutnya nih, Bung Taufik nih? Apa harus imbang berarti ya? Harus cukup imbang maksudnya baru bisa lolos. Nah, dari Ya, amatan Bung Taufik ya, gimana nih? ya. Secara hasil memang City butuh hasil imbang, tapi ingat bahwa ini mereka bermain di kandang lawan dan Dortmund juga Hmm. punya peluang besar untuk lolos ke semifinal. Jadi mencari hasil imbang saya kira sangat sangat riskan bagi City. Jadi tetap harus Ya menang kali mereka ya. pas nah, dan juga saya tahu tipikal City kan bukan tim yang ingin bermain aman. Mereka juga pasti ingin meraih kemenangan sehingga memang mereka lolosnya meyakinkan gitu ke semifinal. Nah, Ya. ya tapi harus hati-hati bahwa permainan City kan dibaca juga oleh kubu Dortmund seperti apa sehingga mungkin sudah ada anti strategi untuk menghadapi City di leg kedua nanti. Kalau Dortmund cukup dengan 1-0 aja sudah bisa lolos ya. Begitu ya kalau untuk babak di leg kedua Ya, itu ya, cukup ya. Nah, kayaknya strateginya seperti apa nih, Bung Taufik, dari amatan Bung Taufik nih, untuk Dortmund ini? saya kira Dortmund akan menampilkan strategi yang berbeda ketika bermain di kandang dan Hmm. juga mereka butuh kemenangan satu kosong. Mereka sepertinya akan lebih banyak uh, menguasai bola, lebih banyak berani menguasai bola dan mengalirkan bola ke lini depan. Karena di sana mereka punya pemain muda yang sangat energik, yang sangat haus gol, Haaland. Jadi saya kira ini yang bisa dimanfaatkan oleh Dortmund jika mereka ingin lolos dan mengalahkan City di leg kedua. Dan ini leg kedua ini baru akan bergulir pekan depan ya, sekitar tanggal Ya, 14. 14 ya. mm, Wah, ini begadang lagi nih, tapi mm, kayaknya begadangnya banyak teman sekarang. Lebih banyak lagi teman. ya, Masukin di temenin pas sahur kan. iya, pas sambil sahur ya. Oke, Tribuners, demikianlah bincang bola kali ini dan seru-seruan kita dengan City dan Dortmund. Kemudian juga ada Liverpool yang harus menahan kekalahan dan ada di sana yang sakit hati, Bung Taufik. Tapi ntar terobati di leg kedua ya, Bung Taufik ya. Iya, tenang. Iya, oke. Tribuners, kita sudahi bincang bola kali ini dan kita akan bertemu kembali di pekan depan dan kita akan lebih seru lagi karena mungkin masuki leg kedua juga tentu ada perbincangan yang lebih hangat lagi. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau kita beraktivitas, kenakan masker, lalu juga sering cuci tangan dan kalau kita beraktivitas dengan beberapa orang tentunya jaga jarak dan semoga Anda tetap sehat, kita semua sehat, dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Bung Taufik, jangan lupa ya protokol kesehatannya, Bung Taufik ya. Oke, Iya, terima kasih Bung Taufik. Ya, sama-sama. Diki Fadiarjo dan juga Taufik Ismail, pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.